Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk boleh menjalani hidup kita hingga pada saat hari ini. Saudaraku, mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan di dalam mengawali renungan harian kita pada hari ini. Kita percaya di sepanjang kehidupan kita, Dia tetap menuntun kita. Mari bersama menaikkan pujian kita. Kitab Denden 100 walau sada, segedang-gedang geluhku itemani penebus. Mari si puji Tuhan. Kitab Denden nomor 100 walau sada, segedang-gedang geluhku itemani penebus. Bait yang kedua, Kitab Denden nomor 100 walau sada. Segedang-gedang geluhku ku bentasi kinae di simberat teman bangku, ia pernah hangisah labo Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami percaya Tuhan tetap menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan pada hari ini menguatkan, meneguhkan kami untuk tetap dapat hidup berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari membuka Alkitab kita. Nats renungan harian kita pada hari ini dari Lukas 12. Lukas 12 ayat yang ke-15. Mari bersama-sama kita membacakannya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Sedemikian firman Tuhan, Lukas 12 ayat yang ke-15. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, harta kekayaan di dunia ini tentu sebagai manusia yang hidup tinggal di dunia ini, kita membutuhkannya untuk mendukung kehidupan kita setiap hari, untuk mencukupi hidup kita, untuk mendidik anak-anak kita, untuk bekerja, berkarya dalam persekutuan di tengah gereja kita. Sangat dibutuhkan secara finansial, dana itu dibutuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kecenderungan manusia yang ada di dunia ini terkadang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Ia
senang berbelanja yang bukan menjadi kebutuhan hidupnya dan tidak henti-hentinya berbelanja misalnya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan pusat-pusat perbelanjaan ya yang ada di dunia ini. Saudaraku, Tuhan tidak pernah melarang kita menjadi orang-orang yang kaya. Tuhan juga berharap bahwa sebenarnya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita juga bisa memiliki harta kekayaan di dunia ini. Tetapi bagaimana kita mempergunakannya? Mempergunakannya untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita agar dalam kekayaan yang kita miliki, kita jangan hanya memikirkannya untuk diri kita sendiri, ya, tetapi kita harus mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Jika kita kaya, itu berarti kekayaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan anugerahkan ya, bukan karena mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar, tetapi ketika Tuhan menganugerahkannya melalui usaha pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan, ya harta kekayaan itu mari kita pergunakan juga untuk memuliakan Tuhan. Dalam ayat 15 ini, Lukas 12 ayat 15, terkandung suatu prinsip yang sangat baik bagaimana kita harus berjaga-jaga dan waspada. Ya, berjaga-jaga dalam hal ini artinya bersikap hati-hati agar kita tidak menjadi orang-orang yang tamak. Saudaraku, tamak itu sendiri punya arti bahwa selalu ingin beroleh banyak, tidak pernah merasa puas, beroleh banyak hanya untuk diri sendiri. Ya, untuk semuanya berorientasi hanya untuk diri pribadi semata dan tidak pernah merasa puas. Saudaraku, kehidupan kita di dunia ini ya tidak hanya sementara di dunia, tetapi ada kehidupan kembali bersama dengan Tuhan. Dan keselamatan itu yang Tuhan anugerahkan kepada kita tidak dapat kita beli dengan harta kekayaan. Ya, tetapi dengan iman percaya kepada Tuhan, dan iman itu tampak dalam sikap hidup kita sehari-hari. Dan tampak dalam sikap kita bagaimana mempergunakan harta kekayaan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Apakah kita pergunakan dengan baik untuk memuliakan Tuhan atau bagaimana? Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, harta kekayaan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, mari memandangnya. Mari melihatnya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita Tuhan anugerahkan harta kekayaan, tapi semuanya adalah oleh karena anugerah Tuhan yang sudah memberkati usaha pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan karena itu pergunakanlah dengan bijak. Ya, saudaraku, dan apa yang menjadi bagian Tuhan dari harta kekayaan yang Tuhan sudah anugerahkan, mari bersyukur. Ya, sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan melalui persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi bagian kita, mari kita pergunakan untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan ingat bahwa dalam berkat yang Tuhan berikan, itu juga ada berkat bagi orang lain. Artinya bagaimana kita mempergunakan harta kekayaan yang Tuhan anugerahkan untuk menolong sesama kita, untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di dunia ini. Ya, janganlah sampai jatuh kepada ketamakan. Ya, dan jangan lupa ingatlah selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena itu renungan kita pada hari ini sudah sangat mengingatkan kita berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tetapi hidup kita bergantung kepada Tuhan. Hal ini akan membawa kita ke dalam sikap kerendahan hati, menata kelola harta kekayaan yang Tuhan anugerahkan
bagi kita dengan baik untuk bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan apa yang menjadi bagian Tuhan, yang menjadi bagian kita, kita pergunakan dengan baik dan juga mendukung pelayanan dan juga menolong sesama kita. Karena itu, saudaraku, mari mempergunakan harta kekayaan yang Tuhan anugerahkan untuk memuliakan Dia dan waspadalah terhadap ketamakan. Mari bersama-sama kembali kita memuji Tuhan dari kitab Denden nomor 187, Gagah Kuasa Kesah Sibadia. Kita percaya Roh Kudus menuntun kita untuk menata kelola harta kekayaan yang Tuhan anugerahkan dengan baik dalam hidup kita setiap hari. Mari memuji Tuhan, Gagah Kuasa Kesah Sibadia. Gagah kuasa kesah sibadia, ibarat Tuhan bangku tiap jam. Gagah kuasa kesah sibadia, ibarat Tuhan bangku tiap jam. Kata waripe itemanina, idana kai pesikuba, perdalanku pikalina, setani bisi pawasna, kuasa donila ergagah bangku, Tuhan saja itu tentu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami agar hidup kami sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Kami waspada terhadap ketamakan. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang kami miliki di dunia ini adalah anugerah Tuhan. Harta kekayaan yang Tuhan berikan itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu, tolonglah kami, ajarlah kami untuk mempergunakannya, untuk mempermuliakan Tuhan saja. Dan ketika kami melakukan aktivitas pekerjaan kami, semuanya kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak mencuri Tuhan, kami tidak melakukan pekerjaan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya ketika kami bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk kami percaya Tuhan mencukupkan segala sesuatu kebutuhan kami dan anugerah-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk dapat mencukupkan diri kami, hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam mempermuliakan Tuhan. Dan kami mau saling menolong, saling menopang dengan saudara-saudari kami semua. Allah Bapa di surga, pada hari ini ya Tuhan, kami juga bersatu hati bersama-sama berdoa. Di tengah-tengah duka cita kami yang mendalam oleh karena yang kami kasihi hamba Tuhan, Ketua Mudramen kami yang sudah kembali kepada Tuhan. Dia sudah mengakhiri pertandingan pelayanannya dengan baik di dunia ini. Seorang tokoh pelayan yang hidup dalam kerendahan hati. Tidak ada sedikit pun ketamakan dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, Tuhan menguatkan, meneguhkan semua keluarga dan semua jemaat GBKP dimanapun berada, agar tetap kuat teguh di dalam Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tetap menyertai kami semua. Tuhan tetap memakai GBKP ini sebagai pelayanan untuk melayani Tuhan di dunia ini dengan baik. Kami percaya segala proses untuk menghormati Ketua Mudramen kami, pemakamannya semuanya berjalan dengan baik dalam kuasa Tuhan. Berkati keluarga Nora dan semua anak-anak dan semua jemaat Tuhan GBKP yang kami cintai ini. Kami berdoa juga bagi semua saudara-saudari kami yang bergumul dalam sakit penyakit mereka. Dan kami percaya Tuhan, saudara-saudari kami yang menjalani isolasi mandiri ataupun di rumah sakit, ataupun sekarang sedang berjuang untuk boleh sembuh dari sakit penyakitnya. Kami percaya Tuhan menolong semua saudara-saudari kami ini. Sehingga ya Tuhan,
Mereka beroleh kekuatan yang daripada Tuhan saja. Kami mendoakan Nadi Gideon, berikan dia kekuatan, kesehatan yang sempurna agar boleh menjalani proses radiasi yang harus dia juga akan jalani. Pemulihan kesehatan sempurna bagi orang tua kami, Bapak Aga Purba, bagi Bapak Miska, Bapak Firman Sinulingga, Bapak Brilio, Nandi Angel Pelawi, Pertua Emeritus Malempagi Ginting, Biring Yoselin di Medan, dan mungkin semua keluarga atau kami sendiri. Tuhan pulihkanlah, Tuhan sembuhkanlah, kuatkanlah. Terima kasih Tuhan, dan kami akan memulai setiap aktivitas kami hari ini. Kami percaya Tuhan menuntun kami. Berkati juga semua jemaat Tuhan di tengah-tengah GBKP Sitelusada yang kami kasihi ini, agar tetap dalam lindungan tangan kasih Tuhan, tetap dalam sehat-sehat dan boleh menjalani kehidupan setiap hari dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari menjalani kehidupan kita hari ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan waspadalah terhadap ketamakan. Karena itu kami mempergunakan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk memuliakannya, dengan bersyukur kepadanya, mencukupkan kebutuhan kita, dan juga untuk berbagi dengan sesama untuk memuliakan Tuhan. Dan ketika beraktivitas hari ini, keluar rumah jangan lupa pakai masker, aturlah jarak, rajinlah mencuci tangan, ya, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.